Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam channel kami Al-Bukhari Ayo Mengaji. Dalam kesempatan kali ini, tema yang akan kami sampaikan adalah rukun atau fardu daripada sembahyang. Kaum muslimin rahimakumullah, yang dikatakan fardu adalah suatu amalan ibadah yang harus kita kerjakan. Manakala tidak kita kerjakan, maka amalan ibadah kita tidak sah atau tidak akan diterima. Begitupun dengan sholat, ada rukun atau fardu tertentu yang harus kita kerjakan. Adapun rukun sembahyang atau fardu sembahyang ini adalah, yang pertama adalah niat. Hal ini didasarkan oleh sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Rawal Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, 4 mazhab telah sepakat bahwa niat pada sembahyang 5 waktu itu wajib. Artinya niat itu tidak boleh tidak harus diucapkan atau dibacakan. Namun mereka berbeda paham tentang apakah niat itu rukun atau syarat. Golongan Syafi'i dan Malik sepaham bahwa niat itu menjadi rukun. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah sepakat pula bahwa niat itu menjadi syarat pada sembahyang 5 waktu. Ini rukun sembahyang yang pertama, yaitu harus berniat. Kemudian yang kedua, rukun sembahyang itu adalah berdiri bagi orang yang puasa. Adapun orang yang tidak kuasa atau orang yang tidak mampu berdiri, maka ia boleh sembahyang duduk. Dan kalau dia tidak mampu duduk, maka ia boleh berbaring. Kalaupun tidak mampu berbaring, boleh menelentang. Kalaupun juga tidak mampu untuk menelentang, sembahyanglah sekuasanya, semampunya, walau dengan isyarat sekalipun. Yang penting sembahyang tidak boleh tinggalkan selama iman masih ada. Yang ketiga, fardu sembahyang atau rukun sholat itu adalah takbiratul ihram atau mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, miftahus sholah al-wudu wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Yang artinya adalah kunci sholat itu adalah wudu. Permulaannya takbir dan penghabisannya adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang keempat, rukun sembahyang itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Hal ini didasarkan oleh sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yang artinya, tiadalah sembahyang bagi seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, La tujzi'u salatu liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab.
yang artinya tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Daruqutni. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun rukun salat yang kelima adalah ruku, dan itu disertai tumakninah atau berhenti sejenak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, sumarka hatta tatma'inna raki'an. Rawal Bukhari wa Muslim. Yang artinya kemudian rukulah engkau hingga engkau berhenti seketika. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun ruku ini sekurang-kurangnya bagi orang yang sembahyang berdiri menunduk kira-kira 2 telapak tangannya sampai ke lutut. Sebaiknya hendaklah menunduk betul-betul sampai datar atau lurus tulang punggung dengan lehernya, serta meletakkan 2 telapak tangan ke lutut, sekurang-kurangnya bertentangan mukanya dengan lututnya. Sebaiknya bertentangan mukanya dengan tempat sujud. Yang keenam, rukun daripada sholat atau sembahyang ini adalah iktidal, juga disertai tumakninah. Artinya berdiri betul kembali seperti pada ketika membaca surah Al-Fatihah. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, summarfa hatta ta'tadila qa'imah. Rawal Bukhari wa Muslim. Yang artinya kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri betul kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, rukun sembahyang itu adalah sujud 2 kali serta tumakninah. Hal ini juga didasarkan oleh sabda Rasulullah SAW, summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Rawal Bukhari wa Muslim. Kemudian yang artinya adalah kemudian sujud engkau hingga berhenti seketika, kemudian bangkit engkau hingga berhenti seketika, kemudian sujudlah engkau hingga berhenti seketika. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekurang-kurangnya sujud meletakkan dahi ke tempat sujud. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedelapan, rukun sembahyang atau sholat itu adalah duduk di antara 2 sujud dan juga disertai dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk akhir untuk tasawuf akhir dan sholawat atas Nabi SAW, atas keluarga beliau. Keterangan ini berdasarkan oleh amal Rasulullah SAW. Beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan sholawat. Yang ke-10, rukun sholat ini adalah membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-12, memberi salam yang pertama atau yang ke kanan, sebagaimana didasari oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu tasliman fil witri, yusallimu taslimatan fil witri, yang artinya adalah Rasulullah SAW beri salam hanya sekali pada sembahyang witir. Adapun lafaz salam yang sempurna yaitu yang berbunyi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau sekurang-kurangnya kita membaca assalamualaikum. Kemudian yang ke-13, rukun salat atau fardu sembahyang itu adalah menertibkan rukun. Artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya menurut susunan yang telah diatur. Tidak boleh saling melangkahi. Artinya maksudnya adalah yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin rukun sembahyang atau fardu salat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.